Emang sih zaman kuliah jurusan ilmu pertanian. Jadi di video kali ini gue bakal bahas jurusan ilmu pertanian. Apa sebenarnya jurusan ilmu pertanian dan gimana prospek ke masa depannya? Apa mereka cuma jadi petani pinter doang? Halo sobat-sobat yang terdidik sekalian. Jadi kali ini gue bakal bahas jurusan budidaya paling murni dibandingkan semua jurusan budidaya lain. Kebetulan gue banyak sharing dengan keluarga yang punya latar belakang di agrikultur dan juga pangan. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang ngerasa konten macam itu cocok buat kalian, atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like dulu videonya, dan juga share ke teman kamu yang butuhkan video ini ya. Oke, pasti banyak sih di antara kalian yang belum terlalu jelas sebenarnya lingkup jurusan ilmu pertanian itu apa. Jadi ilmu pertanian itu ya ilmu yang dia itu berkenaan dengan teori dan praktek produksi tanaman dan juga pengelolaan tanah secara ilmiah ya. Mereka mempelajari apa? Ya mereka mempelajari mengelola tanaman pertanian itu di lapangan, kebun, sawah supaya hasil mereka itu jumlah panennya itu baik dengan tetap kualitasnya juga tetap baik ya. Jadi Indonesia sebagai negara agraris itu membuat sarjana dengan hubungan yang sangat erat sama tanaman pertanian ini khususnya itu punya prospek masa depan yang baik ya. Jadi pertanian sendiri itu sebenarnya secara ilmu dia cukup luas karena dia sendiri di sini berdiri di beberapa kampus, bahkan kan ada IPB yang sebenarnya dia secara institut adalah mempelajari pertanian tapi dispesifikkan. Jadi pertanian ini sebenarnya cukup luas tapi ada banyak sekali masih jurusan di dalamnya yang kalau kalian belajar pertanian di jurusan-jurusan tertentu di kampus itu konsentrasinya kurang lebih ini atau area pembelajarannya. Dari yang pertama adalah produksi tanaman, sesuai namanya ya dia fokusnya adalah produksi tanaman untuk pangan dan juga kebun. Lalu ada juga ekofisiologi tanaman, fokusnya sesuai namanya ekologi dan fisiologi dari tanaman. Lalu juga ada genetika tanaman, fokusnya ini genetika dan pemuliaan tanaman supaya dia lebih efektif secara budidayanya. Lalu juga ada bioteknologi pertanian, jadi ini fokus bioteknologi untuk pertanian ya. Jadi sepertinya kalian udah dapat gambaran secara besar masalah jurusan pertanian ini secara definisi. Selanjutnya kita juga bisa lanjut ke topik yang lebih menarik buat kalian. Tentunya di sini adalah kita bahas masalah gaji. Dalam hal ini gaji itu nggak bisa langsung kita terobos ngomong penghasilan aja karena yang namanya kuliah itu adalah investasi. Dimana kalian ini mengeluarkan sejumlah waktu dan juga uang. Jadi nggak cuma mereka dapat gaji gitu aja, tapi harus memperhitungkan yang dikeluarkan di awal. Sehingga kita juga harus tahu biaya kuliah dari jurusan pertanian, dan dalam hal ini yang namanya pertanian itu biarpun dia akan banyak berpraktek di lapangan, tapi yang namanya pertanian tetaplah pertanian di mana produk yang mereka gunakan itu bukan produk spesialis yang harganya mahal, sehingga ya biaya kuliahnya jadinya wajar-wajar aja, bukan termasuk jurusan yang biaya kuliahnya itu mahal. Dan kita dapat gambaran nih dari biaya kuliah yang memang nggak mahal atau masih wajar, sehingga kita bisa terobos masuk ke penghasilan atau gaji. Dan kalau ngomong masalah gaji ini akan gue bagi jadi dua, dimana yang pertama itu kita ngomong gaji per posisi sesuai senioritasnya dan juga gaji rata-rata keseluruhan orang dari jurusan pertanian ini. Dan yang pertama ini gaji per posisi senioritas. Posisi senioritas tentu aja akan dimulai dengan yang paling tidak senior atau istilahnya entry level atau yang benar-benar baru lulus, itu gajinya berapa. Kalau penggajian lulusan pertanian ini sesuai gambaran dari teman-teman yang namanya pertanian ini akan berurusan sama industri rakyat ya. Jadi penggajian itu angkanya di 3-5 juta untuk tempat kerja yang biasa saja, karena ya memang banyak juga sih kebutuhan pertanian sekali lagi, tapi yang banyak menerima itu kebanyakan juga bukan perusahaan yang bonafit, bukan perusahaan yang bisa menggaji besar. Jadi angka 3-5 juta untuk lulusan pertanian itu ya memang wajar untuk industri pertanian, dan angkanya itu kalau dibandingkan dengan jurusan lain ya emang dia kurang. Tapi selanjutnya bagaimana dengan tempat kerja yang favorit? Jadi tempat kerja yang favorit untuk lulusan pertanian ini tentu saja itu nggak akan jauh dari PNS dan juga di BUMN ya, karena memang PNS ini memang cukup menjadi idaman untuk lulusan pertanian. Bahkan untuk BUMN perkebunan dan kehutanan ini secara keamanan mereka akan baik dan
akan menjadi incaran lulusan pertanian ini. Dan untuk penggajiannya sendiri itu cukup lebar ya, range-nya dari 6 sampai 12 juta, khususnya yang 6 itu lebih ke arah PNS dan 12-nya itu lebih ke BUMN perkebunan. Itu karena memang ini entry level, digaji segini itu memang di batas bawahnya di PNS tentu aja nggak besar, tapi di range yang bagus untuk istilahnya PTPN yang besar atau di holdingnya atau yang memang aset sawitnya itu besar, aset kebunnya itu besar, itu ya memang bisa menggaji lebih baik ya. Sehingga emang range-nya dari yang kurang sampai yang standar itu ada untuk jurusan ini, untuk tempat kerja favoritnya. Lalu gimana dengan yang sudah tidak junior atau yang sudah senior, yang udah kerja lama? Jadi untuk range gaji untuk senior pertanian yang bukan manajer ya, bukan pengusaha, tapi yang istilahnya ini benar-benar gaji sendiri dari keahlian dia sebagai lulusan pertanian, itu ada dapat range di 12 sampai 25 juta rupiah. Angka ini memang ya kalau di tempat yang senior pun itu banyak ya industri pertanian yang non perkebunan, yang istilahnya kebun-kebun yang bisa menggaji besar, tidak terlalu tinggi biarpun dia sudah lama kerja di situ, sehingga range-nya juga besar nih, bedanya 12 sampai 25. Karena kalau di tempat perkebunan yang benar-benar baik, misalnya kebun-kebun yang memang dia multinasional atau BUMN punya, itu bisa menggaji cukup besar sampai 25 juta. Yang itu memang secara standar juga cukup baik. Di sisi lain pun kalau teman-teman jadi akademisi pertanian sendiri, ini mereka bisa sih mengantongi masalah gaji ini. Kalau sudah jadi guru besar itu minimal 25 juta di tangan. Itu bukan jumlah yang besar untuk guru besar karena emang standarnya dan waktu yang ditempuh, usaha yang ditempuh itu emang hebat juga untuk bisa jadi guru besar. Jadi angka 25 juta itu sangat wajar untuk bisa dipegang untuk lulusan pertanian. Dalam hal ini juga ya kita udah dapat gambaran profesinya, gaji per posisinya, dan kita bisa lanjut ke gaji rata-rata jurusan. Gaji rata-rata jurusan ini emang ya kalau kita ngomong pertanian, yang bawah banyak yang tidak oke, sampai mereka tuh keluar dari jalur pertanian karena mereka tahu biarpun lapangan kerjanya luas tapi penggajiannya kurang oke di bawah. Biarpun ada juga emang yang mereka itu bekerja di perkebunan yang menggaji cukup baik, sehingga kalau kita rata-ratakan itu angkanya emang kurang baik ya. Itu angkanya dari 6 juta, memang dia ini kurang angkanya karena mungkin keseret ke bawah untuk pertanian-pertanian yang sifatnya industri rakyat ya, bukan yang perkebunan industrial, tapi yang benar-benar rakyat itu memang menyeret gaji rata-rata jurusan pertanian ini secara umum. Jadi kalau kita ngelihat ya dari awal biaya kuliahnya emang tidak mahal, standar-standar aja, wajar. Tapi di sisi lain penggajian itu juga range-nya itu sangat nggak standar, dari yang kecil sampai yang standar. Tidak pernah di satu titik pun dia mendapatkan gaji yang besar, mentoknya di standar. Kalau kita ngomong pertanian sendiri emang secara industri itu nggak bisa memberikan gaji tinggi karena emang dia industri rakyat. Biarpun dia secara skala industri besar tapi tetap konsumen mereka itu rakyat ya. Sehingga kalau kita harus berikan nilai, itu mereka cuma dapat angka itu di 6,7, gaji yang bisa dibilang dari angka ini emang rendah ya. Selanjutnya kita ngomong masalah kebahagiaan. Kenapa perlu kita bahas masalah kebahagiaan? Karena kalau kita ngomong kebahagiaan ini, ada jurusan kerja di gaji besar tapi rasanya ngeluh aja, nggak bersyukur, rasanya pengen keluar, nggak mau ngantor besoknya. Tapi di sisi lain ada yang gajinya itu kecil, tapi dia kok betah aja kayaknya. Bahkan dia pernah ngomong, ya gue nggak apa-apa gaji nggak naik, yang penting gue tetap bisa kerja di sini, besok ngantor masih ketemu orang-orang itu, yang penting gue bisa tetap makan aja nggak apa-apa, gue tetap di sini. Ya itu karena kebahagiaan ini. Dan kalau kita mau kebahagiaan akan gue bagi jadi dua sesuai acuan dari pay scale. Dan untuk kebahagiaan ini akan gue bagi jadi dua, yaitu kebermaknaan atau meaningfulness dan juga kepuasan atau satisfaction. Yang pertama kita bahas adalah kebermaknaan. Dimana kebermaknaan buat lulusan pertanian yang dalam hal ini tuh gue ambil ilmuwan pertaniannya. Mereka ini memang ya, kalau kita ngomong dampak dari mereka zaman sekarang, dimana sebenarnya pertanian kita itu sudah cukup maju, pengembangan pertanian itu sudah nggak terlalu besar ya. Dari nature pekerjaannya juga, kamu kerja sama tanaman perkebunan tuh apa sih yang dapat kamu senangi? Mungkin kalau sama hewan kamu masih bisa ya lucu gitu, masih ada rasa bermakna karena ini makhluk hidup yang bisa memberikan timbal balik. Tapi kalau kita ngomong pertanian, biarpun ini tuh makhluk hidup, tapi ya tetap aja rasanya kayak benda mati. Untuk kebermaknaan itu memang tidak tinggi ya. Jadi angkanya ada di 52. Ini beneran nilai kebermaknaan yang sangat kurang. Lalu gimana dengan kepuasannya? Kalau kita ngomong kepuasan ini nggak akan jauh-jauh sama kebermaknaan dan juga penggajian. Dimana kalau kita ngomong ya masalah kebermaknaan tadi kan emang rendah banget. Dan sebenarnya kalau kita ngomong penggajian juga ya mereka kurang ya. Tapi di sisi lain emang masih banyak orang-orang pertanian yang dia bisa masuk ke perkebunan yang cukup membanggakan. Sehingga memang ada beberapa yang membuat lulusan pertanian ini cukup
cukup puas, tapi banyak yang tidak puas, sehingga ya cukup imbang ya. Dia dapat angka di 72, di mana nilai kepuasan ini masih bisa dibilang cukup. Dan kalau kita ngelihat ya dari angka kebermaknaan tadi, di mana angka kebermaknaannya emang sangat kurang, tapi kepuasannya itu emang cukup ya. Jadi nilai kebahagiaan buat ilmu pertanian itu ada di angka 7. Ini memang angka yang cukupan aja ya, nggak baik-baik banget, tapi dibandingkan jurusan lain emang dia ya nggak istimewa sih, nggak rendah juga emang. Selanjutnya kita akan bahas masalah penyerapan. Jadi kenapa perlu kita bahas? Karena ada jurusan yang kata senior mereka kalau mereka kerja itu gajinya oke. Karena senior mereka kalau mereka itu kerja happy, betah. Tapi yang nggak diceritain ketika mereka lulus cari kerja kok susah ya bang. Iya itu karena memang mereka tidak tersap dengan baik secara jurusan, biarpun faktor lainnya bagus. Supaya nggak jadi seperti itu, kita bahas masalah penyerapan ini. Jadi penyerapan ini akan kita mulai dari pertumbuhan per tahun, kebutuhan atas profesi pertanian ini atau istilahnya outlook-nya. Jadi untuk ilmuwan pertanian aja ya, lulusan pertanian ini pertumbuhan per tahunnya ada di angka 9%. Jadi cukup menarik juga ya, dimana kita sendiri tahu generasi-generasi baru itu semakin tidak berminat ya sekarang dengan pertanian, karena kan memang pertanian ini cukup konvensional, cukup tradisional. Tapi secara pertumbuhan penduduk memang ya yang namanya pertanian dan perkebunan ini memang semakin dibutuhkan. Khususnya ya memang ini untuk pakan ternak atau pakan manusia, di mana memang jumlah pakan yang dibutuhkan untuk makhluk hidup di seluruh dunia ini memang tetap meningkat ya. Lulusannya ini memang tetap dibutuhkan, dia memang rata-rata, tapi rata-ratanya cukup tinggi di 9% ini. Lalu gimana dengan angka sekarangnya? Itu akan gue cek dengan melihat pengangguran dari jurusan pertanian ini. Jadi kalau angka pengangguran dari jurusan pertanian ini, itu dia dapat angka di 2,5%. Memang angka 2,5% ini sangat rendah untuk angka pengangguran, karena memang yang namanya pertanian ini pertumbuhannya rata-rata. Tapi ya memang tidak perlu ada terobosan, tapi dari dulu yang namanya pertanian ini secara industri ya memang tumbuh, karena manusia yang makan itu tetap tumbuh, dan selama masih ada manusia yang makan atau bahkan ternak sendiri, ternak makan ya tetap akan ada ini pertanian. Dan selanjutnya kita cek aja lah, itu kata 2,5% kan hanya angka. Itu gimana kalau kita cek di website pencarian kerja? Ini kalau gue cek di Jobstreet, itu yang pertama akan gue cari dari pertanian. Pertanian sendiri ada 370 lowongan. Itu emang bisa dibilang angka yang standar ya, emang nggak tinggi. Tapi yang namanya sarjana pertanian itu kan juga bisa bekerja di perkebunan, di mana ya memang perkebunan sama pertanian tuh bersaudara. Perkebunan sendiri juga ada angka 400 lowongan sendiri. Jadi ya emang gue bisa ngomong ini jurusan yang standar-standar aja. Jadi emang ada alasan kenapa sampai ada satu institut negeri yang memang fokus untuk pertanian ini ya, karena memang kebutuhannya itu cukup luas ya. Ada banyak minusnya juga, tapi kalau kamu ingin bekerja, iya di pertanian ini emang kelihatannya terserap dengan baik ya. Nah itu dengan penyerapan yang kelihatannya oke tadi, tinggal kita cek lagi, itu mereka sekarang kerja di mana. Nah kalau kita cek kerja di mana, itu adalah kita ngecek industri mayoritas dari jurusan pertanian ini. Jadi yang pertama itu mereka bisa kerja di kampus, jadi institusi pendidikan, khususnya untuk yang mereka jadi peneliti, akademisi, dosen, khususnya pertanian. Karena pertanian ini kan kalau tingkatnya sudah di atas sarjana, dia itu akan banyak sifatnya penyuluhan pertanian ya. Jadi tidak bertani atau berkebun sendiri, tapi sifatnya memberikan penyuluhan, metode terbaik, teknologinya, pemanfaatannya. Jadi memang mereka itu akan lebih banyak menjadi penyuluh dan base mereka di kampus. Di sisi lain ketika mereka ingin jadi praktisi ya tinggal mereka masuk ke industri perkebunan, di mana industri perkebunan itu dari perkebunan sawit, perkebunan tanaman pangan itu juga cukup luas. Mereka hampir keseluruhan itu membutuhkan jasa lulusan pertanian ini. Dan selanjutnya juga ada riset saintifik, di mana yang sebelumnya dijelaskan mereka juga bisa belajar genetika, pemuliaan pertanian, sehingga tanaman yang mereka produksi itu bisa lebih efisien secara genetik dan budidayanya. Di situ dibutuhkan banget jasa orang pertanian yang sudah meriset tingkatannya sudah mungkin S2, S3 cukup terserap. Lalu juga ada produksi makanan, mana produksi makanan ini dari bahan baku pertanian tadi, tuh mengolahnya itu juga dibutuhkan jasa pertanian yang memahami secara pemanfaatan tani itu secara baik, membuat mereka terserap juga di produksi makanan ini. Lalu kita dapat gambaran di mana mereka kerja. Pertanyaan selanjutnya adalah oke, itu bekerja doang. Lalu di mana mereka bekerja yang menghasilkan gaji yang tinggi? Jadi ini yang jawaban yang pertama itu adalah retailer makanan. Jadi di sini industri terkait penjualan makanan ke masyarakat, bisa aja mereka cuma ambil margin atau mungkin pengepakan, tapi intinya kalau mereka penyalur ke masyarakat ini, mereka bisa ambil margin yang lebih tinggi. Apalagi zaman sekarang makanan itu yang sudah dikemas, sudah di branding dengan baik, itu bisa mendapatkan keuntungan jauh di atas bahan bakunya. Sehingga memang ya, karena kita mau pertanian ini industri yang secara umum gajinya nggak gede, ketika ada industri yang bisa ambil margin besar sedikit, itu akan menjadi industri yang gajinya besar. Di sisi lain juga
Mereka bisa jadi konsultan untuk perkebunan karena perkebunan ini juga membutuhkan konsultan, dan kalau konsultan itu kan memang harus ahli ya, dan ahlinya pun mereka juga secara pekerjaan juga nggak selalu ada, resikonya tinggi, sehingga wajar kalau digaji tinggi jadi konsultan perkebunan ini. Sehingga kalau kita melihat nih pertanian dari awal yang emang secara variasi industrinya itu nggak terlalu banyak, kita bisa ngomong industri yang mempekerjakan mereka ini industri yang akan selalu ada sampai di kedepannya. Selama masih ada orang makan, selama masih ada orang membutuhkan jasa dari industri tersebut, ya industri ini akan tetap safe. Sehingga ya gue bisa ngomong ini ya cukupan aja lah, nggak buruk tapi ya nggak istimewa juga tentu aja. Sehingga kalau kita ngelihat dari pertumbuhan jurusan ini, memang lulusannya rata-rata aja tumbuhnya biarpun rada tinggi dari rata-rata itu, dan juga lowongannya emang dia ini standar ya, tidak banyak tapi juga iya kita bisa ngomong ada banget lowongannya. Penganggurannya ini emang sangat rendah, emang hebat penganggurannya karena ya memang nggak banyak juga institusi swasta yang menelurkan lulusan pertanian ini. Dan kita ngelihat variasi industrinya juga cukup tidak buruk tapi tidak juga istimewa, sehingga kalau kita ngelihat nilai penyerapannya dari jurusan ini itu mendapatkan angka 8, jadi terserap dengan baik ya jurusan ini ya. Selanjutnya kita akan bahas masalah kemudahan dari jurusan ini, yang ini akan gue bagi jadi dua. Yang pertama tuh seberapa mudah kamu memasuki jurusan ini dari kamu awal masuk sampai kamu lulus, dan juga setelah itu pun setelah kamu lulus seberapa gampang sih kamu pakai ilmu yang kamu dapatkan selama kuliah itu ke dunia nyata tanpa kamu harus jadi seorang ahli pertanian atau perkebunan. Yang pertama kita akan bahas seberapa mudah kuliahnya, yang dalam hal ini namanya beban studi ya, beban studi perkuliahan jurusan pertanian ini. Kalau kita melihat dari urutan kesulitan jurusan ini, dari 90 jurusan dia itu dapat urutan ke 77, karena emang pertanian ini kalau kita ngelihat saudaranya aja itu ada jurusan manajemen yang dari awal emang dia tidak berat ya studinya. Lalu jurusan komunikasi yang bisa ngomong ini jurusan favorit yang emang tidak berat juga kuliahnya, sehingga kalau kita melihat saudara-saudara emang jurusan kuliah yang tidak sulit. Dan memang kalau dari angka aja dia ini perbandingannya 77 dari 90, dia bahkan di bawah seperempat bawah ya, sepertinya ini jurusan yang tidak sulit ya. Dan gue bisa ngomong ini sangat mudah ya, karena emang teman-temannya ya kuliahnya emang kuliah-kuliah santai gitu ya. Tapi di sisi lain gimana kalau kita ngelihat fleksibilitasnya, jadi seberapa mereka tuh bisa diterima masyarakat tanpa harus menjadi seorang ahli pertanian. Nah kalau kita lihat di masyarakat yang namanya lulusan pertanian itu memang ya zaman dulu bisa disebut insinyur ya, tapi kalau zaman sekarang ya tetap aja dia SP, sarjana pertanian. Dan memang sarjana pertanian itu di masyarakat umum tidak diberikan suatu penghargaan lebih, memang dia sudah sarjana tapi ya sarjana pertanian. Dan itu pun kalau kita harus spesifikasikan mereka profesi apa yang bisa ditempuh kalau mereka tidak ingin menjadi ahli atau praktisi di bidang pertanian, ya mereka bisa menjadi dosen, bisa aja ngambil S2 di bidang lain, S2 yang sejalan, bisa aja kamu ngambil S2 komunikasi, ngambil jadi dosen komunikasi pertanian, bisa aja, atau ambil S2 agribisnis, jadi dosen agribisnis, bisa. Banyak plan menjadi dosen di luar pertanian ini untuk lulusan pertanian khususnya yang masih berkaitan. Bisa juga menjadi PNS khususnya di Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian, itu bisa banget kamu menjadi administrator yang istilahnya nggak terlalu ahli di bidang pertanian pun juga kamu bisa safe bekerja digaji di institusi pemerintah ini. Kamu juga bisa kerja di kantoran, di corporate, tidak berkaitan dengan lapangan pertanian atau perkebunan, ya kantoran aja jadi analis biasa, itu bisa-bisa aja. Bisa juga kamu jadi pengusaha, mau pengusaha perkebunan, pengusaha pertanian, atau pengusaha di bidang lain, terserah, pintu yang terbuka. Selama mentalmu itu kuat jadi pengusaha, kamu juga bisa menjadi ilmuwan bioteknologi, di mana bidang ini tuh cukup kental juga bidang biologinya, sehingga kalau kamu memang kuat di sini bisa jadi bioteknolog, misalnya ambil S2 di bioteknologi, atau kamu sekedar penelitian di bidang situ juga bisa. Jadi ilmuwan pertanian atau ilmuwan di bidang rekayasa genetika itu juga bisa ya, khususnya kalau kamu tidak ingin di bidang tani langsung di kebun langsung, bisa kamu membuat genom-genom atau rekayasa tanaman tani sehingga kedepannya efisiensi atau efektivitas produksi pertanian itu semakin baik. Sehingga kalau kita melihat nih, memang sepertinya agak aneh sih kalau kamu lulus dari jurusan pertanian tapi tidak masuk ke bidang pertanian, karena memang lihat gelarnya SP kok jadi jurnalis, SP kok jadi bankir, ya memang suatu keanehan. Tapi memang terbuka ya, kamu kerja di kantoran, jadi orang saham juga terserah sebenarnya bisa terbuka, biarpun memang fleksibilitasnya itu tidak mencakup yang benar-benar tinggi-tinggi ya requirementnya, tapi intinya masih terbuka lah. Kalau kamu tidak ingin menjadi ahli pertanian, kamu masih bisa bekerja di bidang lain, sehingga fleksibilitasnya ya sedang-sedang aja, bukan suatu hal yang istimewa. Sehingga kita bisa melihat dari perkuliahan yang emang dari beban kuliahnya ini sangat mudah, istilahnya nyantai bisa dibilang, fleksibilitasnya emang sedang ya, terbuka peluang buat kamu mengambil jalur karir lain, sehingga nilai kemudahan dari jurusan ilmu pertanian ini itu angkanya ada di 9. Bisa dibilang ini kemudahan yang istimewa untuk jurusan ini ya.
peluangnya cukup ada, tapi kuliahnya gampang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik terakhir, keberlanjutan atau seberapa aman di masa depan. Dan ini kita akan bagi jadi dua. Yang pertama, seberapa mudah sih kamu mencari pekerjaan yang stabil dan aman. Dan yang kedua, itu adalah masalah otomasi, di mana kamu juga harus tahu ada gelombang otomasi dan ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan robot ke depannya. Nah, yang pertama ini kita bahas masalah stabilitas kerja atau seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman. Nah, pertanian ini memang dia kalau kita ngomong perusahaan perkebunan itu cukup banyak ya. Dan bahkan mereka juga banyak yang dalam lingkup BUMN. Pemerintahan pun juga ada posisi untuk jurusan pertanian ini, swasta ada, negara ada, sehingga memang jurusan pertanian ini bisa dibilang jurusan yang cukup terserap dengan baik. Tapi ya memang kalau kalian punya saudara di bidang pertanian, pasti banyak yang sampai dia pindah dari jalur mereka yang harusnya jadi ahli pertanian, entah jadi bankir atau ibu rumah tangga. Intinya di mana mereka tidak menemukan passion mereka atau mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang cukup sesuai harapan mereka. Sehingga ya gue bisa ngomong di institusi yang baik itu memang ada banget buat lulusan pertanian, tapi nggak semua terserap ke situ. Sehingga memang tidak ada kita bisa bicara mayoritas kerja aman, karena memang beberapa di sisi lain juga tidak bekerja aman. Sehingga nilai gua untuk stabilitas kerja ini ya sedang-sedang aja, nggak aman-aman banget tapi juga nggak kurang-kurang banget. Selanjutnya kita akan ngomong masalah masa depan lagi, otomasi. Karena kalau kita ngomong masalah otomasi ini, kita harus ngelihat juga seberapa nilai rupiah sih, seberapa nilai uang yang dihemat kalau manusia di bidang pertanian ini di otomasi. Kalau kita ngomong sih, pertanian ini bukan industri yang biaya kerjanya mahal ya, karena emang gaji untuk pertanian ini tuh emang nggak terlalu tinggi, khususnya di bagian bawah itu emang mereka nggak tinggi ya. Sehingga gue bisa ngomong memang ya kemungkinan kedepannya bisa banget pertanian di Indonesia, perkebunan di Indonesia itu diotomasi. Bisa dibilang buang-buang uang sih, karena memang lebih hemat pakai jasa orang kalau dengan kondisi sekarang. Sehingga memang kemungkinan otomasinya itu kecil ya, di 2%, karena memang prioritas otomasi untuk pertanian itu ya emang sangat kecil ya. Apalagi yang diotomasi itu pengolahan tanah, dimana lebih murah banget pakai orang ketimbang robot atau apa mengolah tanah. Ya bisa, tapi nggak worth it lah secara finansial ekonomi. Jadi lebih baik dikerjakan manusia. Memang ketolong di situ. Secara teknologi memang bisa sih untuk diotomasi, tapi secara kemungkinannya itu sangat kecil memang untuk otomasi ini. Sehingga dari keamanan kerja yang memang di awal itu dia nggak aman-aman banget, tapi ya nggak bisa dibilang tidak aman juga. Tapi kemungkinan digantikan robotnya emang ya sulit sih kalau gua ngomong, sangat sulit malahan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai keberlanjutan untuk jurusan pertanian ini dapat angka di 9,3. Bisa dibilang ya ini istimewa sih bang berkelanjutannya. Masih masa depan banget, selama masih ada orang makan, jasa mereka pun juga nggak mahal, ya sudah, mereka akan selalu bekerja di masa depan. Kita udah sampai di penghujung video ini, dimana kita sudah dapat nilai pertanian dari awal sampai akhir, dari gaji sampai keberlanjutan. Dan kalau teman-teman pengen tahu nih nilai akhir dari jurusan pertanian ini, ya tinggal dirata-ratakan aja. Dan rata-rata atau nilai akhir dari jurusan pertanian ini adalah nilainya di 8. Dan kalau kita ngelihat ya, dari seluruh jurusan yang gua rata-ratakan atau gua nilai, itu memang angka 8 kelihatannya oke ya. Jadi bukan angka yang rendah, bukan ecek-ecek. Dan kalau kita urutkan dapat huruf berapa dia dapat huruf B. Ya memang dia jurusan yang istilahnya baik ya. Biarpun di faktor penggajian akan ada banyak yang tidak mendapatkan gaji yang oke, tapi ya memang itu adalah minus paling besar, tapi bukan faktor yang mayoritas banget yang membuat jurusan ini jadi jelek. Oke, jadi review ini gue cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan jangan malu-malu tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat pertama like dulu, kemudian share video ini ke teman kamu, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang ngerasa video ini nggak sejalan dengan isi pikiranmu, atau mungkin kamu merasa video ini ofensif buat kamu, dislike aja gua, nggak apa-apa. Gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye-bye.